Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk siswa-siswi yang membuka video ini di siang hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, dan di malam hari. Di sesi video yang keempat ini, kita akan coba bahas pembahasan. Kalau di video sebelumnya saya kasih tugas latihan, pembahasan, dan tugas lagi sebagai tolak ukur kalian dengan materi-materi yang sudah pernah diberikan di kelas 10. Paling tidak saya sudah punya gambaran siapa saja yang masih mengingat atau masih ada bekas pembelajaran di kelas 10 materi tentang program linear, persamaan linear, dan pertidaksamaan linear. Oke, kita lanjut saja di sesi yang keempat ini sebagai lanjutan di video yang ketiga, yaitu terakhir sekali di video ketiga saya berikan latihan tentang soal cerita. Nanti akan kita bahas. Sebelum kita mulai di video yang keempat ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mengingat kembali teori-teori yang pernah diberikan sebelumnya, paling tidak kalian sudah memiliki atau sudah punya catatan-catatan tentang matematika 1 tahun sebelumnya. Itu tolong nanti dibuka-buka kembali, atau mungkin kalian sudah punya literatur buku matematika. Oke. Materi kita masih tentang fungsi linear ya. Fungsi linear. Saya di sini akan menjelaskan fungsi linear. Fungsi linear, cara perhitungan, mencari himpunan penyelesaian, kemudian dengan cara penyajian dalam bentuk metode grafik atau grafik garis lurus, karena di sini fungsi linear. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Potensi dasar dari fungsi linear ini penerapan yang jelas aplikasi dalam konsep fungsi linear, penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya jelaskan dulu. Bentuk umum dari fungsi linear, f(x) itu adalah sama dengan mx plus c. F(x) ini satu fungsi hasil. C adalah konstanta, M di sini adalah gradien. Oke. Fx sama dengan mx plus c. Karena Fx adalah hasil, sama dengan penyajian dalam bentuk diagram Cartesius bahwa Y adalah hasil dari fungsi X, atau nilai Fx sama dengan nilai Y. Kalau tadi Fx sama dengan mx plus c, maka nilainya sama dengan Y sama dengan mx plus c. Karena dia sama ya, Fx itu sama dengan Y. Oke, dari persamaan ini kita harus bisa menyajikan dalam bentuk grafik nanti. Karena di sini fungsi linear, line, garis, fungsi linear, maka bentuk dari fungsi linear adalah, atau grafik dari fungsi linear adalah berupa garis lurus. M merupakan gradiennya. Dan dia nanti akan melalui titik 0, C. Ya, X-nya 0. C-nya variabel nanti, konstanta, C-nya konstanta, 0, C. Oke, itu bentuk umumnya. Saya kasih bentuk contoh soal misalkan. Buatlah grafik fungsi dari fungsi linear. Grafik fungsi dari fungsi linear berikut. Oke, ada 2 contoh soal di sini. Fx sama dengan 2x plus 2. Yang kedua, Fx sama dengan 4x plus 4. Kita di sini memahami fungsi linearnya sampai ke dalam bentuk grafiknya. Karena penilaian soal ini bisa
selesaikan dengan menggambarkan grafik, juga dengan menggunakan rumus hitungan. Oke, kita lanjut. Jawaban atau penyelesaian dari soal yang pertama dulu. X sama dengan 2X plus 2. Oke, karena kita berkaitan dengan grafik, maka kita harus mencari titik potong. Ya, harus mencari titik potong. Y sama dengan X sama dengan 2X plus 2. Y sama dengan 2X plus 2. Jika X-nya sama dengan 0, maka kita harus mencari nilai Y. Ini kita karena diagram kartesius untuk penyajian fungsi garis atau grafiknya, ini nanti berada di diagram kartesius. Diagram kartesius itu ada dua sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita harus mencari titik potong pada masing-masing sumbu. Oke, nomor 1 di sini saya bahas dulu mencari titik potong pada sumbu Y. Nanti akan saya bahas di gambarnya. Mencari titik potong pada sumbu Y, syaratnya X harus sama dengan 0. Sehingga Y yang tadinya fungsi persamaan Y sama dengan 2X plus 2. Karena X-nya 0, maka 0 X-nya diganti dengan 0. Persamaan berubah menjadi Y sama dengan 2 dikali 0 plus 2. 2 kali 0, 0. Y sama dengan 0 plus 2. Y sama dengan 2. Maka titik koordinatnya atau titik potong pada sumbu Y adalah 0,2. Oke, 0,2. Kita lanjut mencari titik potong pada sumbu X. Kalau mau mencari titik potong pada sumbu X, maka nilai Y-nya yang harus sama dengan 0. Sehingga persamaan yang tadinya Y sama dengan 2X plus 2, karena Y-nya 0 diganti dengan 0 sama dengan 2X plus 2, berarti 2X sama dengan min 2. 2X sama dengan min 2 dibagi 2. Atau sama dengan min 1. Sehingga titik potong pada sumbu X adalah min 1,0. Sudah ketemu dua titik, maka akan kita bisa bentuk sebuah garis. Kenapa? Karena garis minimal bisa terbentuk jika terdapat dua